tentu sesuai dengan ketentuan dan mekanisme hukum, maka kepada tersangka yang tidak memberikan konfirmasi, kita akan melakukan upaya-upaya lain yang berdasarkan hukum acara yang berlaku. Adapun apa tindakan dari penyidik terhadap dua tersangka, tentunya ini bagian dari strategi, tidak kami sampaikan di kesempatan ini. Namun kita lihat nanti apa yang akan dilakukan oleh penyidik KPK terhadap dua orang tersangka yang sama sekali tidak mengkonfirmasi kehadirannya atas panggilan dari penyidik KPK pada hari ini. Komisi Pemberantasan Korupsi memastikan pihaknya masih terus melakukan pemburuan terhadap buronan kasus korupsi Nur Hadi CS dan Harun Masiku. Di tengah wabah virus corona, sejauh ini Nur Hadi CS dan Harun Masiku masih belum diketahui keberadaannya. KPK telah melengkapi petugasan dengan alat perlindungan diri atau APD dalam pemburuan Nur Hadi CS dan Harun Masiku. Hal itu dilakukan KPK agar petugas tidak terpapar virus corona. Info dari teman-teman di lapangan masih terus dilakukan pencarian. Tentu dengan penyesuaian dan tetap waspada terhadap penyebaran wabah corona, misal dengan memakai alat perlindungan diri, kata PLT juru bicara KPK Ali Fikri saat dikonfirmasi Selasa 24 Maret 2020. KPK mengimbau Harun Masiku dan Nur Hadi CS segera menyerahkan diri. Terlebih, kata Ali, gugatan pra-peradilan Nur Hadi CS sudah dua kali ditolak oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Khusus DPO Nur Hadi dan kawan-kawan, pasca putusan pra-peradilan yang kedua ditolak, KPK mengimbau agar menyerahkan diri ke KPK dan silakan hadapi prosesnya, lakukan pembelaan secara profesional, ujarnya. Sebagaimana diketahui, KPK telah menetapkan mantan Sekretaris Mahkamah Agung, Nur Hadi, menantu Nur Hadi Reski Herbiono, serta Direktur PT Multikon Indrajaya Terminal, Hindra Senjoto, sebagai buronan karena kerap mangkir saat dipanggil sebagai tersangka. Ketiganya merupakan tersangka kasus dugaan suap dan gratifikasi terkait pengurusan sejumlah perkara di MA. KPK juga telah meminta bantuan imigrasi untuk mencegah ketiganya berpergian ke luar negeri. Sedangkan Harun Masiku merupakan mantan caleg yang ditetapkan tersangka kasus dugaan suap terkait penetapan anggota DPR pergantian antar waktu atau PAW. Ia buronan usai lolos dalam operasi tangkap tangan KPK beberapa waktu lalu. Presiden Joko Widodo atau Jokowi memutuskan untuk melibatkan Badan Intelijen Negara atau BIN dan Polri dalam tim reaksi cepat penanganan wabah virus corona atau COVID-19. Mendengar itu, Direktur Eksekutif Lokataru Foundation Haris Azhar menilai pelibatan BIN sebaiknya untuk mencari buronan KPK Harun Masiku dan Nur Hadi. Sebelumnya, Jokowi menuturkan bahwa pihaknya akan menyelesaikan COVID-19 secara senyap agar tidak membuat kepanikan. Hal tersebut dinyatakan Jokowi ketika adanya penanganan pasien nomor 1 dan 2. Pihaknya langsung mencari keterangan untuk menelusuri orang-orang yang melakukan kontak langsung dengan nomor 1 dan nomor 2. Dalam pencarian itu, Jokowi menyebut telah mendapatkan 80 nama. Temuan itu dilakukan oleh tim reaksi cepat dari Kementerian Kesehatan dengan dibantu oleh BIN serta Polri. Selain itu, Jokowi menyebut pemerintah tak perlu membentuk satuan tugas untuk penanganan dan pengendalian penyebaran virus corona di Indonesia. Pasalnya, kata Jokowi, pemerintah sudah memiliki organisasi task force untuk penanganan corona. Bahkan dirinya yang memimpin langsung organisasi task force untuk penanganan corona. Sejak awal saya sampaikan organisasi task force ini sudah ada dan saya komandan sendiri. Jelas Jokowi di Terminal 3 Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Jakarta, Jumat 13 Maret 2020. Mantan Gubernur Jakarta itu menyebut organisasi task force selalu bergerak cepat dalam mengambil keputusan terkait penanganan virus corona. Hal tersebut sudah dilakukan saat evakuasi warga negara Indonesia yang berada di kota Wuhan, kapal Diamond Princess, dan World Dream, China.
Sementara itu, Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK terus memburu para buron seperti ex-caleg PDIP Harun Masiku dan mantan Sekretaris Mahkamah Agung Nur Hadi di tengah pandemi virus corona atau COVID-19. Pencarian masih terus dilakukan, tentu dengan penyesuaian dan tetap waspada terhadap penyebaran wabah corona, misal dengan memakai alat perlindungan diri, masker, dan lain-lain, kata PLT juru bicara KPK Ali Fikri kepada wartawan Senin 23 Maret 2020. Seperti diketahui, Harun merupakan tersangka kasus dugaan suap terkait pergantian antar waktu anggota DPR yang ditetapkan sebagai DPO sejak 17 Januari 2020. Sedangkan Nur Hadi bersama menantunya Rizky Herbiono dan Direktur PT Multikon Indrajaya Terminal Hindra Senjoto merupakan tersangka kasus dugaan suap dan gratifikasi terkait penanganan perkara MA yang menjadi DPO sejak 11 Februari 2020. Khusus para DPO, Nur Hadi dan kawan-kawan, pasca putusan pra-peradilan yang kedua ditolak, KPK menghimbau agar menyerahkan diri ke KPK dan silakan hadapi prosesnya. Lakukan pembelaan secara profesional, ujar Ali. Sebelumnya, Wakil Ketua KPK Nurul Gufron menyebut KPK sudah menyambangi 13 titik untuk mencari Harun dan Nur Hadi. Namun, tim KPK tidak dapat menemukan para buron tersebut. Kami telah melakukan pencarian pada 13 titik sampai saat ini. 13 titik yang diidentifikasi merupakan tempat itu belum mendapatkan hasil, kata Gufron di Gedung Merah Putih KPK Jumat 13 Maret 2020. Selain memburu Harun Masiku dan Nur Hadi, KPK juga menegaskan penyidikan dan penyelidikan kasus tetap berjalan dengan tetap mengadakan pemeriksaan terhadap para saksi dan tersangka. Namun, Ali menyebut ada perubahan prosedur dalam proses pemeriksaan, misalnya dengan mewajibkan menggunakan masker, penggunaan hand sanitizer, dan pencegahan suhu tubuh bagi mereka yang hendak diperiksa. Petugas lobi akan mengecek suhu tubuh para saksi dan atau orang dimintai keterangan terlebih dahulu dan melaporkan kepada pemeriksa. Apabila ada indikasi suhu tinggi, maka akan dilakukan jadwal ulang, kata Ali. Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi terus bergerak melakukan pencarian terhadap kader PDI Perjuangan Harun Masiku yang masih buron terkait kasus suap penetapan PAW anggota DPR RI yang juga melibatkan ex-komisioner KPU Wahyu Setiawan. PLT juru bicara KPK Ali Fikri menyebut maraknya wabah virus corona alias COVID-19 tak menghentikan langkah KPK memburu Harun Masiku. Guna mengantisipasi corona, tim KPK yang ditugaskan mengejar Harun memakai sejumlah perlengkapan seperti alat perlindungan diri. Masih terus dilakukan pengejaran Harun, tentu dengan penyesuaian dan tetap waspada terhadap penyebaran wabah corona dengan memakai alat-alat perlindungan diri dan lain-lain, kata Ali dihubungi Senin 23 Maret 2020. Selain Harun, KPK juga masih memburu ex-sekretaris Mahkamah Agung Nur Hadi dan menantunya Rizky Herbiono yang kini masih buron dalam kasus lain. KPK, kata Ali, kembali melayangkan ultimatum kepada Nur Hadi dan menantunya agar segera menyerahkan diri. Sebab, kata dia, gugatan pra-peradilan yang diajukan Nur Hadi CS sudah ditolak oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Khusus para DPO Nur Hadi dan kawan-kawan, pasca keputusan pra-peradilan yang kedua sudah ditolak, KPK menghimbau agar menyerahkan diri ke KPK dan silakan hadapi prosesnya, lakukan pembelaan secara profesional, kata dia. KPK diketahui telah melakukan OTT terhadap ex-komisioner KPU Wahyu Setiawan pada Rabu 8 Januari 2020. Dalam tangkap tangan tersebut, Harun Masiku dinyatakan lepas dari penangkapan, bahkan hingga kini keberadaan Harun masih misterius sejak dilaporkan telah kembali ke Indonesia dari Singapura setelah sehari KPK menangkap Wahyu. Selain Harun dan Wahyu, KPK juga telah menetapkan ex-anggota Bawaslu Agustiani Tio Fridelina dan pihak swasta bernama Saiful sebagai tersangka. Kasus lain, KPK juga masih mengejar Nur Hadi dan menantunya Rizky setelah berstatus tersangka dalam kasus suap pengamanan perkara di MA. Keduanya diduga menerima suap dan gratifikasi dengan total
46 miliar rupiah terkait pengurusan perkara di MA tahun 2011-2016. Selain itu, Nur Hadi dan menantu itu diduga menerima uang dari dua pengurusan perkara perdata di MA.